Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa International Women University, program studi administrasi bisnis, semester 8, mata kuliah Manajemen Operasi, dengan judul Daya Saing, Strategi, dan Produktivitas. Poin pertama, daya saing. Daya saing yaitu seberapa efektif sebuah organisasi memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya yang juga menawarkan barang dan jasa yang sama. Perusahaan bersaing menggunakan pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenali keinginan dan kebutuhan konsumen. Kedua, penetapan harga. Dan yang ketiga, iklan dan promosi. Perusahaan-perusahaan bersaing secara operasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, desain, produk, dan jasa. Biaya, lokasi, mutu, cepat tanggap, fleksibilitas, manajemen persediaan, manajemen rantai suplai, jasa dan kualitas layanan, pekerja dan manajer. Perusahaan-perusahaan bersaing secara operasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, desain, produk, dan jasa. Biaya, lokasi, mutu, cepat tanggap, fleksibilitas, manajemen persediaan, manajemen rantai suplai, jasa dan kualitas layanan, pekerja dan manajer. Nah, mengapa beberapa organisasi bisa gagal? Yang pertama, karena mengabaikan strategi operasi. Kedua, gagal memanfaatkan kekuatan dan peluang, dan atau gagal mengenali ancaman kompetitif. Yang ketiga, menempatkan terlalu banyak penekanan pada kinerja keuangan jangka pendek dengan mengorbankan penelitian dan pengembangan. Yang keempat, menempatkan terlalu banyak penekanan pada desain produk dan layanan dan tidak cukup pada desain, proses, dan peningkatan. Yang kelima, mengabaikan investasi dalam modal dan sumber daya manusia. Yang keenam, gagal membangun komunikasi internal yang baik dan kerjasama di antara berbagai bidang fungsional. Dan yang terakhir, gagal mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Poin kedua yaitu strategi. Strategi terdiri dari yang pertama, misi. Misi adalah alasan didirikannya sebuah organisasi. Kedua, pernyataan misi, yaitu menyatakan tujuan dari sebuah organisasi. Yang ketiga, saran-saran, yaitu menyediakan rincian dan cakupan dari misi. Yang keempat, strategi-strategi, yaitu rencana-rencana untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Dan yang terakhir, taktik, yang merupakan metode dan tindakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi-strategi. Selanjutnya, perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan serta alasan yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah strategi guna mencapai tujuan tersebut. Sedangkan pengambilan keputusan, salah satu fungsi manajer adalah mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi. Berikut contoh strategi. Rita adalah siswa sekolah menengah. Dia ingin memiliki karir dan bisnis, memiliki pekerjaan yang baik, dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup dengan nyaman.
Rita memiliki misi menjalani kehidupan baik. Tujuan Rita, karir yang sukses, penghasilan yang baik. Strategi yang Rita gunakan yaitu memperoleh pendidikan tinggi. Taktik yang dia gunakan memilih universitas dan jurusan. Operasinya daftar, beli buku, ambil kursus, belajar, lulus, dan dapat pekerjaan sesuai yang Rita inginkan. Strategi dan taktik yaitu keahlian-keahlian khusus dan faktor-faktor strategi. Keahlian-keahlian khusus merupakan atribut-atribut atau kemampuan-kemampuan khusus yang memberikan daya saing bagi sebuah organisasi. Sedangkan faktor-faktor strategi yaitu seperti harga, mutu, waktu, fleksibilitas, layanan, dan lokasi. Strategi global terdiri dari 4 poin. Yang pertama, keputusan-keputusan strategi harus memperhatikan globalisasi. Poin kedua, apa yang berfungsi di suatu negara mungkin tidak berfungsi di negara lain. Yang ketiga, strategi-strategi harus dirubah berdasarkan perubahan-perubahan di atas. Dan yang terakhir, isu-isu lain. Contohnya seperti isu politik, sosial, budaya, dan perbedaan tingkat ekonomi. Untuk merumuskan strategi, terdapat keahlian-keahlian khusus, yaitu yang pertama, pengamatan lingkungan. Yang kedua, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang biasa disebut analisis SWOT. Yang ketiga, order qualifiers, yaitu karakter-karakter yang dianggap konsumen sebagai standar minimum diterimanya sebuah barang atau jasa guna dipertimbangkan untuk dibeli. Dan poin terakhir, order winners, yaitu karakter-karakter barang atau jasa sebuah organisasi yang menjadikan organisasi itu dianggap lebih baik dalam persaingan. Faktor-faktor eksternal utama sebagai berikut: kondisi ekonomi, kondisi politik, persaingan pasar, dan teknologi. Faktor-faktor utama internal yaitu sebagai berikut: sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, sumber daya keuangan, konsumen, produk dan jasa, teknologi, suppliers. Strategi operasi adalah sebuah pendekatan sejalan dengan strategi organisasi yang digunakan untuk fungsi operasi. Keputusan strategi manajemen operasional terdiri dari beberapa area keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, desain produk dan jasa. Dampaknya, biaya, tanggung jawab mutu, dan lingkungan. Dan yang kedua, kapasitas. Dampaknya, struktur biaya dan fleksibilitas. Yang ketiga, seleksi proses dan tata letak. Dampaknya, biaya, fleksibilitas, tingkat kemahiran, dan kapasitas. Yang keempat, desain kerja. Dampaknya, kualitas kehidupan kerja, keamanan pekerja, dan produktivitas. Yang kelima, lokasi. Dampaknya, biaya dan kelayakan. Keenam, mutu. Dampaknya,
kemampuan untuk memenuhi atau melampaui harapan konsumen. Ketujuh, persediaan. Dampaknya, biaya tempat-tempat penyimpanan. Dan yang kedelapan, peralatan. Dampaknya, biaya, kehandalan peralatan, dan produktivitas. Kesembilan, penjadwalan. Dampaknya, fleksibilitas dan efisiensi. Kesepuluh, rantai suplai. Dampaknya, biaya, mutu, kegesitan, tempat penyimpanan, hubungan dengan penyedia barang dan jasa. Dan yang terakhir, proyek-proyek. Dampaknya, biaya, produk baru, layanan, atau sistem operasi. Yang selanjutnya, strategi mutu dan waktu. Strategi berbasis mutu yaitu dipusatkan pada menjaga atau memperbaiki mutu barang dan jasa sebuah organisasi. Sedangkan strategi berbasis waktu yaitu dipusatkan pada pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Strategi berbasis waktu terdiri dari yang pertama, planning time. Kedua, product atau service design time. Yang ketiga, processing time. Yang keempat, server time. Yang kelima, delivery time. Dan yang terakhir, response time for complaints. Poin ketiga, produktivitas. Produktivitas yaitu sebuah ukuran menggunakan sumber daya yang biasanya ditunjukkan dengan rasio keluaran banding masukan. Sedangkan rasio-rasio produktivitas digunakan untuk yang pertama, perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Kedua, penjadwalan peralatan. Dan yang ketiga, analisa keuangan. Produktivitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, ukuran parsial, yaitu output dibagi single input. Yang kedua, ukuran multifaktor, yaitu output dibagi multiple inputs. Dan yang ketiga, total pengukuran, yaitu output dibagi total input. Rumus produktivitas yaitu output dibagi input. Perkembangan produktivitas sama dengan produktivitas periode berjalan dikurang produktivitas periode sebelumnya dibagi produktivitas periode sebelumnya. Pengukuran produktivitas yaitu ukuran produktivitas dapat didasarkan pada input tunggal yang biasa disebut produktivitas parsial. Lebih dari satu input yang biasa disebut produktivitas multifaktor atau pada semua input yang biasa disebut produktivitas total. Ini adalah contoh jenis ukuran produktivitas. Faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu yang pertama, modal, kedua, mutu, ketiga, teknologi, dan yang keempat, manajemen. Sedangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas yaitu standarisasi, mutu, penggunaan internet, virus komputer, mencari benda yang disalah tempatkan, tingkat sisa, pekerja baru, keamanan, kekurangan pekerja IT,
pemberhentian, perputaran tenaga kerja, desain tempat kerja, perencanaan insentif. Outsourcing yaitu yang pertama, tingginya produktivitas di organisasi lain adalah alasan utama organisasi-organisasi melakukan outsource. Yang kedua, memperbaiki tingkat produktivitas dapat mengurangi kebutuhan untuk outsource. Demikian materi yang akan kami bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.